Malam itu, Madinah sedang didekap sunyi yang pekat. Di sebuah kamar kecil yang beralaskan tikar kasar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terbangun dari tidurnya. Ia meraba sisi tempat tidurnya, namun jemarinya hanya menyentuh ruang kosong yang dingin. Sang kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad, tidak ada di sana. Kecemburuan manusiawi sempat terbersit. Mungkin beliau sedang berkunjung ke rumah istri yang lain. Namun, kegelisahan menuntun langkah Aisyah keluar menembus kegelapan malam. Ia mencari sosok yang menjadi cahaya bagi semesta itu, hingga langkahnya terhenti di sebuah pekarangan yang dipenuhi nisan kayu dan gundukan tanah. Baqi Al-Gharqad. Di sana, di bawah langit Sa'ban yang membentang, beliau berdiri. Kepalanya tertunduk, tangannya menengadah ke langit. Beliau sedang bercakap-cakap dengan sang pemilik Arsy di saat seluruh dunia terlelap. Sebelum kita menyelami apa yang beliau lakukan di malam itu, kita harus memahami mengapa Sya'ban begitu istimewa di mata Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Asy-Syam, Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Beliau menjawab dengan nada yang reflektif, "Itu adalah bulan di mana manusia mulai lalai antara Rajab dan Ramadan. Bulan itu adalah bulan diangkatnya amal bakti kepada Tuhan semesta alam. Maka aku ingin amalku diangkat saat aku sedang berpuasa." Inilah titik tolak spiritualitas kita. Sya'ban bukan sekadar pemanasan menuju Ramadan. Ia adalah momen audit besar-besaran. Bayangkan, sebuah laporan tahunan perusahaan yang sedang diperiksa oleh pimpinan tertinggi. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak lengah ketika orang lain sedang terlelap dalam rutinitas duniawi. Detik-detik di malam nisfu Sya'ban, sebuah perjumpaan rahasia. Kembali ke pencarian Aisyah di malam itu. Ketika Rasulullah menyadari kehadiran istrinya, beliau tidak memarahi atau merasa terganggu. Sebaliknya, beliau memberikan sebuah penjelasan yang menggetarkan jiwa. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu atau pertengahan Sya'ban dan memberikan ampunan kepada lebih banyak orang daripada jumlah bulu domba milik suku Kalb." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Secara tasawuf, turunnya Allah bukan berarti berpindahnya zat secara fisik karena Allah Maha Suci dari tempat, melainkan manifestasi rahmatnya yang melimpah ruah. Allah seolah-olah mendekat lebih dari biasanya, mengetuk pintu hati hamba-hambanya, menawarkan pembersihan bagi jiwa yang penuh jelaga. Apa yang Nabi lakukan di malam nisfu Sya'ban? Berdasarkan riwayat-riwayat yang muktabar dalam tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, setidaknya ada 3 aktivitas utama Nabi di malam tersebut. Pertama, ziarah kubur dan doa kolektif. Beliau mendatangi makam para sahabat. Ini adalah simbol pengingat akan kefanaan. Di malam penuh ampunan, beliau tidak egois memohon untuk diri sendiri, melainkan memohonkan ampunan bagi mereka yang telah mendahului. Aisyah berkata, "Aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam, lalu aku keluar dan mendapati beliau di Baqi." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam pertengahan Sya'ban dan mengampuni dosa sebanyak bulu domba suku Kalb." Sebagaimana dikutip dari Sunan At-Tirmidzi nomor 739, Sunan Ibnu Majah nomor 1389, dan Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 6 halaman ke-238. Yang kedua, bersujud yang sangat lama. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi sujud begitu lama hingga Aisyah mengira beliau telah wafat. Dalam sujud itu, beliau membisikkan doa, "Aku berlindung dengan ridamu dari murkamu, dan aku berlindung dengan maafmu dari siksamu." Ketiga, refleksi dan taubat. Beliau menunjukkan bahwa kedekatan kepada Allah dicapai melalui kehinaan diri di hadapan Sang Pencipta. Lalu, ada pula banyak pertanyaan. Apakah menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah bidah? Mari kita tengok apa yang dikatakan para pilar ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
dalam Majmu' Fatawa menyatakan bahwa mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban terdapat banyak hadis yang saling menguatkan. Beliau mengakui bahwa sebagian ulama salaf terbiasa melakukan sholat malam secara khusus pada waktu tersebut. Begitu pula Imam alaihissalam Syafi'i dalam kitab Al-Ummuh menyebutkan, telah sampai berita kepada kami bahwa doa dikabulkan dalam 5 malam: malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa malam ini adalah malam pembagian takdir tahunan. Meskipun secara akidah takdir azali tidak berubah, namun manifestasi takdir yang akan terjadi dalam setahun ke depan, rezeki, jodoh, ajal diperlihatkan kepada para malaikat pada malam ini. Dalam pandangan tasawuf, Sya'ban adalah bulan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Jika Rajab adalah bulan menanam benih istighfar dan Sya'ban adalah bulan menyiram solawat, maka Ramadan adalah bulan memanen kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kekasih. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pemutihan. Namun, ada sebuah peringatan keras dari lisan Nabi yang harus kita renungkan sedalam-dalamnya. Meskipun Allah mengampuni hampir seluruh hambanya, ada 2 golongan yang tertutup dari rahmat malam ini, adalah al-musyrikin atau orang yang menyekutukan Allah, dan al-musahim atau orang yang menyimpan kebencian, permusuhan, dan dendam kepada sesama saudaranya. Secara spiritual, ini sangat masuk akal. Bagaimana mungkin cahaya Allah masuk ke dalam hati yang masih dipenuhi sampah berupa kebencian kepada sesama ciptaannya? Dendam adalah karat yang menghalangi pantulan cahaya ilahi. Maka, langkah sesuai sunnah di malam nisfu Sya'ban bukanlah sekadar membaca Yasin 3 kali, melainkan memaafkan semua orang sebelum matahari terbenam. Seringkali kita terjebak pada perdebatan teknis. Berapa rakaat sholatnya? Atau surat apa yang dibaca? Padahal, ruh dari malam ini adalah kesadaran diri. Nabi Muhammad SAW pergi ke Baqi, bukan untuk sebuah perayaan, tapi untuk sebuah penghambaan. Beliau yang sudah dijamin surga saja, masih bersujud hingga kakinya bengkak, masih menangis memohon ampunan untuk umatnya. Lalu, di mana posisi kita yang dosanya mungkin setinggi gunung, namun tidurnya sepulas orang tak berdosa? Malam nisfu Sya'ban adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri. Jika malam ini adalah catatan terakhir amalku sebelum ganti buku, bab apa yang paling banyak aku tulis? Bab kasih sayang, maksiat, atau bab mencela orang? Bertanyalah pada diri sendiri. Adakah hamba Allah yang hatinya terluka karena lisanku, sehingga ampunan Allah malam ini terhalang untukku? Jika kamu merasa hidup sedang buntu, rezeki terasa sempit, atau batin selalu gelisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu darurat pada malam nisfu Sya'ban. Jangan merasa diri terlalu kotor untuk berdoa. Justru di saat kita sadar kita kotor, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memanggil kita untuk pulang. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta." Sya'ban adalah tawaran diskon besar-besaran bagi para pendosa seperti kita untuk mendapatkan tiket menuju Ramadan yang bersih. Jangan biarkan malam itu berlalu hanya dengan tidur atau sekadar membagikan pesan maaf di grup WhatsApp tanpa benar-benar membersihkan hati kita masing-masing. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sya'ban? Beliau melakukan pendakian spiritual. Beliau menjauh dari hiruk-pikuk dunia, mendekap sunyi, dan berdialog dengan penciptanya. Beliau mengajarkan kita bahwa kekuasaan, keluarga, dan harta tidak akan bermakna jika ruh kita kering dari rahmat Allah. Mari kita jadikan malam pertengahan Sya'ban ini sebagai titik balik. Hidupkan malamnya, meski hanya dengan beberapa rakaat salat dan zikir ringan. Basahi lisan dengan istighfar, karena kita tak tahu apakah kita masih bernapas saat fajar Ramadan menyingsing. Beri maaf kepada siapapun, agar beban di pundak kita runtuh sebelum menghadap Sang Pencipta. Seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
dalam kitab Al-Gunyah mengingatkan kita bahwa malam ini adalah malam pembebasan dari neraka. Maka, bebaskanlah diri kita dari penjara nafsu diri kita sendiri. Semoga di malam nisfu Sya'ban nanti, nama kita tercatat di deretan mereka yang diampuni, mereka yang dicintai, dan mereka yang dipersiapkan untuk meraih Lailatul Qadar di bulan depan. Amin.